Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Khairatun Nikmah. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Iva Silviana MPD. Yang pertama ada identitas jurnal. Judul: Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Kimia pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation. Penulis: Dina Rustianingsih. Nama jurnal: Quantum Journal Inovasi Pendidikan Sains, Volume 12, Nomor 1, halaman 71-81, tahun 2021. Latar belakang. Donti mengungkapkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Menurut Debdiknas, terdapat dua hal yang berkaitan dengan kimia tidak dapat terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses. Kimia sebagai produk atau pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Temuan ilmiah dan ilmu sebagai proses atau kerja ilmiah. Sementara itu, menyatakan bahwa dalam belajar kimia, teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran kimia adalah belajar penemuan atau Browner, dan teori belajar bermakna ensemble. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran kimia harus direncanakan desain sistem pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ilmu kimia yang memperolehnya berasal dari suatu proses dan melalui suatu metode yang ilmiah. Dalam silabus mata pembelajaran kimia atau Kemendikbud, silabus mata pembelajaran sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau juga disebut dengan SMA atau MA tahun 2016. Materi pembelajaran larutan elektrolit secara rinci terdiri dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hubungan kimia, ikatan kimia dengan daya hantar listrik suatu zat, dan pemanfaatan larutan elektrolit dalam kehidupan. Materi pembelajaran ini disampaikan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Materi pembelajaran ini banyak diterapkan atau dimanfaatkan dengan kehidupan siswa sehingga dapat didekatkan pada siswa dengan cara melibatkan seluruh siswa dan pembelajaran melalui investigasi. Dalam implementasi kurikulum tahun 2013, di program studi IPS terdapat mata pelajaran lintas minat. Di SMA Negeri 4 Banjarmasin telah ditetapkan bahwa untuk program studi IPS diberikan adalah kimia dan biologi. Peneliti mengajar
mata pelajaran kimia di kelas 10 IPS tersebut. Mengajarkan mata pelajaran lintas minat memang merupakan tantangan tersendiri, karena mata pelajaran tersebut bukan mata pelajaran wajib bagi siswa IPS. Hasil pengamatan dari guru atau peneliti selama semester genap tahun pelajaran 2017-2018 mengungkapkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 4 Banjarmasin terlihat menurun dan terlihat kurang bergairah dalam menerima materi pembelajaran. Hanya ada beberapa siswa yang terlihat antusias dan mengikuti pelajaran. Keadaan ini menyebabkan prestasi belajar mereka secara klasikal rendah. Dari hal refleksi awal melalui angket yang diberikan ke seluruh siswa kelas 10 IPS, diperoleh data bahwa banyak siswa yang merasa kurang senang dengan model yang diterapkan guru selama ini. Mereka mengingatkan adanya perubahan sehingga mereka merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan motivasi belajar kimia siswa kelas 10 IPS 3 SMA Negeri Banjarmasin? Teori. 1. Menurut Hamalik 2001 adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang nomor 2, menurut Sanjaya 2006, mata pelajaran sains tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan sistematis karena strategi pembelajaran berpikir kritis tidak digunakan secara baik dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Yang nomor 3, menurut Istamil dan Ikhwan 2016, sebagai proses learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, mendorong terciptanya kebermaknaan belajar bagi siswa. Nomor 4, menurut Slavin Asma 2006 adalah cooperative learning much the it's that to know together to learn is responsible for faith them learning as well as that's now. Nomor 5, menurut Supri Jono 2009, tidak semua belajar kelompok bisa dianggap belajar kooperatif. Nomor 6, menurut Anita 2008, 5 unsur tersebut adalah adanya saling ketergantungan positif atau positive interdependence, tanya jawab, persoalan atau persoalan responsibly, interaksi primitif atau cave to cave from instruction, komunikasi antara anggota atau implementasi skill, dan pemrosesan kelompok atau group progressing.
Yang nomor 7 menurut Nur Asma 2006 mengungkapkan bahwa model pembelajaran tipe group investigation meliputi siswa sejak perencanaan baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigation. Nomor 8 menurut Donnery 2016 mengungkapkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nomor 9 menurut Debdignas 2006 terdapat dua hal yang berkaitan dengan kimia tidak dapat terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk atau pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Temuan ilmuwan dan kimia sebagai proses atau kerja ilmiah. Nomor 10 menurut Dahar 1996 menyatakan bahwa dalam belajar kimia, teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran kimia adalah belajar penemuan atau Browner dan teori belajar bermakna Ausubel. Model penelitian, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas metode Kurlequin dan terdiri atas 2 siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengamatan dan refleksi. Nomor 2 ada waktu dan tempat penelitian. Tempatnya di SMA Negeri 4 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Taluk Tiram Darat nomor 16 Banjarmasin kelas 10 IPS 3 semester genap tahun ajaran 2017-2018. Target penelitian siswa kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 4 Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yakni observasi berupa lembar angket untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Data yang diperlukan pada setiap kegiatan observasi dari setiap siklus. Hasil penelitian. Dalam kegiatan diskusi klasikal ini dapat diamati aktivitas belajar lainnya, yaitu bertanya, jawab, dan mengungkapkan pendapat. Menurut peneliti, aktivitas belajar pada saat diskusi klasikal ini dapat ditindakkan dengan cara meningkatkan peran serta guru untuk memberikan pertanyaan tambahan yang lebih menantang bagi kelompok presenter maupun kelompok lainnya ketika sesi diskusi berlangsung. Kemudian untuk data tentang motivasi belajar kimia dinilai menggunakan angket motivasi belajar kimia. Analisis yang digunakan adalah uji T sama subjek dengan membandingkan hasil angket motivasi belajar kimia.
Pada siklus 1, uji T dilakukan terhadap angket motivasi belajar sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Selanjutnya pada sesi 2, uji T dilakukan pada hasil angket motivasi belajar siklus 1 dan siklus 2. Berikut hasil uji T angket motivasi belajar kimia pada penelitian ini. Hal ini berarti ada perbedaan signifikan antara motivasi belajar kimia sebelum dan sesudah penerapan metode group investigation. Apabila diperhatikan hasil reratanya, dapat dikatakan bahwa motivasi belajar kimia setelah menerapkan metode group investigation lebih tinggi bila dibandingkan dengan motivasi belajar kimia sebelum penerapan metode group investigation. Jadi, pada siklus 1 telah terjadi peningkatan motivasi belajar kimia. Kesimpulan: berdasarkan analisis, terdapat data hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan motivasi belajar kimia siswa kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 4 Banjarmasin semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hasil lain yang terlihat adalah aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa juga meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dikemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Guru dan siswa sebagai berikut, yaitu agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dengan baik, maka seorang guru hendaknya selalu aktif dalam melibatkan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Pembelajaran kimia hendaknya bervariasi dan tidak monoton sehingga hasil pembelajaran dapat lebih maksimal. Terutama untuk mata pelajaran kimia lintas minat yang diberikan pada siswa program studi IPS. Penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari atau tinjauan kontekstual harus selalu dikemukakan dalam pembelajaran karena sangat menarik bagi siswa. Sekian penjelasan analisis jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.